Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara atau cara yang sangat penting dan bahkan cara yang sangat pokok agar kita mendapatkan hidayah, agar kita mengetahui ajaran Islam adalah dengan belajar. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, orang yang mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, tentang ad-din. Inilah tradisi yang harus kita kuatkan, yaitu tradisi untuk senantiasa mendalami ajaran Islam atau al-fiqhu fid din, mendalami ajaran Islam. Dan tradisi inilah yang dilakukan oleh semua sahabat. Sahabat belajar sama Rasulullah. Demikian juga tabi'in belajar pada sahabat. Di bawahnya tabi'in belajar pada tabi'in. Orang-orang soleh itu rata-rata punya guru dan belajar agama. Oleh karena itu, agar kita memahami ajaran Islam dengan baik, agar kita mendapatkan hidayah, maka kita harus senantiasa belajar dan menyediakan waktunya untuk belajar ajaran Islam. Ada satu hadis yang sangat menarik disebutkan dalam hadis Al-Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in Nawawi yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Hadis yang kedua yaitu ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang duduk-duduk, dan ini adalah tradisi mereka duduk-duduk untuk mempelajari Islam, untuk memahami ajaran Islam dan seterusnya. Maka datanglah seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ada 5 pertanyaan di situ. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Yang kedua, akhbirni anil iman. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Yang keempat, akhbirni anis sa'ah. Yang kelima, akhbirni an amaratiha. Sampaikan padaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menyampaikan rukun Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah dan seterusnya. Rukun Islam yang 5. Kemudian akhbirni anil iman. Kemudian Rasulullah menyampaikan rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarr. Rukun iman yang 6. Kemudian akhbirni anil ihsan. Rasulullah menyampaikan satu kalimat yang sangat pendek tetapi sangat menyeluruh. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, maka niscaya Allah melihatmu. Kemudian akhbirni anis sa'ah. Beritakan padaku tentang hari kiamat. Rasulullah juga menjawab dengan jawaban yang indah. Mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama saja. Padahal yang ditanya adalah manusia yang paling mulia, dan yang bertanya ternyata malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Itu disampaikan Rasulullah pada akhir dialog itu. Yang terakhir, akhbirni an amaratiha. Sampaikan, beritakan padaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah di akhir dialog itu bertanya pada para sahabat dan bertanya pada Umar,
Ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Sahabat Umar juga menjawab dengan penuh adab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menyampaikan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Dan inilah para ulama menyebutkannya al-usul atau pokok-pokok ajaran Islam. Dan kita sebagai muslim harus tahu pokok-pokok ajaran Islam. Para ulama menyebutkan al-ma'lum minad dini bid-darurah. Hal yang wajib diketahui dari agama oleh umat Islam. Rukun Islam 5, rukun iman 6, dan al-ihsan, ya. Ini semua kita harus pelajari dengan baik, dengan runut, dengan rinci supaya kita menjadi muslim yang baik. Kemudian tentang kiamat dan tanda-tanda kiamat kita sangat penting belajar juga, karena sekarang di akhir zaman, dan tanda-tanda kiamat juga, khususnya tanda-tanda kiamat kecil mayoritasnya sudah muncul, sehingga kita juga harus mewaspadai kalau kiamat itu sudah sangat dekat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan tingkatan ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama tadi, al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang maklum harus diketahui oleh setiap muslim, karena ini sangat pokok dari ajaran Islam. Ya. Rukun iman, rukun Islam, ihsan, ya, kita pelajari, ini pokok sekali dalam ajaran Islam. Tidak boleh muslim tidak mengetahui dan harus memahami tentang pokok-pokok ajaran Islam. Ini yang tingkatan yang pertama dari ajaran Islam. Dan ini mayoritas umat Islam sepakat. Sehingga kita tidak boleh mengatakan pada umat Islam yang lain beda keyakinan. Umat Islam itu keyakinannya sama. Rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Itu sudah sama keyakinannya. Akidahnya sama. Karena pokok-pokoknya sama. Sholatnya sama dan seterusnya. Kemudian tingkatan yang kedua dari ajaran Islam, ini yang biasa disebut dengan para ulama menyebutkannya al-ijma'at. Sesuatu yang merupakan ijma' disepakati para ulama, atau as-sawabit dari ajaran Islam. Sesuatu yang tetap dari ajaran Islam, atau al-qat'iyat, sesuatu yang pasti dari ajaran Islam. Dan ini juga karena disepakati para ulama, umat Islam juga sepakat bahwa makanan yang diharamkan itu sepakat, ya, di dalam Al-Quran disebutkan di antaranya babi, bangkai, ya, binatang yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan darah. Itu sepakat, itu sawabit, ya. Riba itu disepakati haramnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu sepakat bahwa riba itu haram. Dan ini juga harus dipelajari. Pada hakikatnya sebenarnya umat Islam itu lebih banyak persamaannya. Apalagi pada masalah yang prinsip-prinsip ajaran Islam. Ajaran Islam tingkat 2 yaitu sesuatu yang disepakati oleh para ulama as-sawabit. Misalnya tadi umat Islam sepakat, atau ulama Islam sepakat bahwa syahadat itu 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Semuanya sepakat. Tidak cukup 1, ya, 2. Kemudian umat Islam juga, ulama Islam sepakat bahwa sholat yang diwajibkan adalah 5, ya. Sholat 5 waktu. Umat Islam, ulama Islam juga sepakat bahwa zakat secara umum itu terbagi menjadi 2, yaitu zakatul fitr, zakat fitrah, dan zakatul mal. Zakatul mal juga secara umum ulama sepakat ada 5, ya. Ada zakatul naqdain, zakat mata uang, ada zuru, ya, wasimar, zakat pertanian, ada zakat tijarah, ada zakat
peternakan, ya, ada zakat rikas, ya, zakat barang temuan. Itu sepakat itu. Kemudian ada yang di bawahnya. Demikian juga tentang puasa. Ulama juga semuanya sepakat bahwa puasa itu yang wajib puasa Ramadan. Di samping puasa yang lain tentu saja ada puasa qadha dan seterusnya. Ibadah haji juga sepakat bahwa yang wajib sekali seumur hidup dan tempatnya di tanah suci di Mekah, ya, bukan di Indonesia, ya. Jadi orang yang melarang ibadah haji tentu saja tidak paham ajaran Islam, atau lebih baik disalurkan ke tempat yang lain. Tentu saja di tempat yang lain juga dilaksanakan, dan ini adalah rukun Islam, ibadah haji. Nah, ini tingkatan yang kedua, yaitu as-sawabit atau al-qat'iyat atau al-ijma'at, ya. Ya, tingkatan yang kedua dari ajaran Islam. Kemudian tingkatan yang ketiga, inilah yang banyak menjadi pembahasan umat Islam, ya, yaitu al-furu' al-istihadiyat, ya. Hal-hal yang furu', cabang ajaran Islam, dan istihadiyat, sesuatu yang merupakan istihad para ulama. Dan tentu saja yang namanya furu' itu kayak pohonnya banyak itu, ya. Mungkin satu hal bisa banyak pendapat. Di dalam sholat sendiri misalnya, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Contohnya tentang kunut. Ini tidak akan selesai. Semuanya bersepakat untuk tidak sepakat, gitu, ya. Ada yang mengatakan kunut subuh misalnya sunnah, ada yang lain mengatakan tidak. Dan ini kita persilahkan kepada umat Islam mencari yang menurut pemahamannya lebih kuat, lebih mendekati kebenaran. Tetapi itu dua-duanya benar kalau terkait dengan furu'. Ya, tentang gerakan ini, itu juga ikhtilafat, ya, sesuatu yang diperselisihkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini tingkatan yang ketiga dari ajaran Islam, yaitu al-istihadat wal far'iyat atau al-furu' al-istihadiyah, cabang-cabang yang diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karena itu, inilah yang sangat penting untuk kita ketahui tentang ajaran Islam. Ada yang al-ma'lum minad din, ya, sesuatu yang sangat pokok dari ajaran Islam, dan ada yang sawabit, ya, ada yang qat'iyat, dan ada yang istihadiyat. Mudah-mudahan ini sedikit pengantar memahami ajaran Islam, bisa menjadi bahan untuk kita untuk belajar terus dan terus belajar, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuddin. Wallahu a'lam shawab wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.